Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hanya Tuhan yang Mampu. Kita akan membaca dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia, dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Firaun adalah penguasa absolut di Mesir, menduduki puncak kekuasaan, memiliki kedaulatan mutlak, memiliki harta kekayaan dan semua fasilitas. Namun satu ketika dia menghadapi satu masalah yang tidak dapat diatasi oleh semua yang dia miliki. Dalam Kejadian 41 yang kita baca tadi, ia 2 kali bermimpi dengan sangat aneh dan meresahkannya. Mimpi itu begitu kuat sampai-sampai menggelisahkan hatinya di ayat yang ke-8. Sebagai seorang raja, ia mengerahkan semua kuasa, kedaulatan, dan sumber daya terbaik yang ia miliki. Firaun memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Ini adalah para elit intelektual, para orang pintar, orang-orang bijak, dan penasehat kerajaan yang selama ini menjadi andalannya. Mereka adalah kumpulan orang paling pintar di peradaban paling maju saat itu. Mereka memiliki segala pengetahuan dan kebijaksanaan duniawi, namun di ayat 8 bagian terakhir dengan jelas dinyatakan, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Frasa atau kalimat tidak ada yang dapat, ini menjadi tamparan bagi keangkuhan manusia. Seluruh hikmat Mesir lumpuh total saat berhadapan dengan mimpi dari Allah. Kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan Firaun tidak mampu membeli satu tafsiran yang benar. Inilah fakta yang harus diingat manusia, bahwa ada sebuah kebenaran fundamental yang tidak bisa ditembus oleh kemampuan manusia. Seringkali kita juga bersikap seperti Firaun saat menghadapi masalah hidup yang rumit, krisis keuangan kah, kebuntuan jalan sehingga tidak ada jalan keluar, masalah karir, konflik keluarga, atau kegelisahan hati. Kita cenderung hanya mengandalkan logika, pengalaman, koneksi, atau nasihat orang-orang di sekitar kita. Kita mencari solusi dari sumber daya duniawi yang kita miliki. Meskipun Tuhan memberi kita akal budi dan penasehat yang baik, kita perlu sadar bahwa semuanya itu terbatas. Ada misteri kehidupan, ada rencana Allah yang melampaui akal manusia, yang tidak akan pernah bisa dipecahkan hanya dengan kepintaran manusia. Kegagalan para ahli Mesir justru membuka jalan bagi campur tangan Allah. Di saat tidak ada seorang pun yang dapat, barulah Allah menampilkan seorang bernama Yusuf, hambanya yang penuh dengan roh. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan manusia mencapai batasnya. Kuasa Allah justru mulai dinyatakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jika Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan sebuah persoalan yang tidak menemukan jalan keluar atau sebuah kegelisahan hati yang tidak dapat dijelaskan, ingatlah pesan dari Kejadian 41 ayat 8 tadi. Jangan hanya mengandalkan para ahli dalam hidupmu, misalkan juga kuasa, jabatan, kepandaian, uang, relasi, bahkan apapun yang engkau miliki. Bawalah kegelisahan itu kepada Tuhan. Akui keterbatasanmu dan biarkan Dia, sumber hikmat sejati, yang berbicara dan memberi petunjuk. Karena hanya Allah yang dapat membuka apa yang tidak dapat dibuka oleh siapapun. Sebagai aplikasi dari renungan kita pagi ini, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan satu masalah yang sedang saudara hadapi. Apakah kita hanya selama ini kita hanya mengandalkan logika dan semua yang kita miliki yang ternyata tidak mampu menyelesaikannya? Karena itu, bawalah masalah kita dalam doa dan mintalah hikmat kepada Tuhan secara khusus, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberi jawaban kepada kita melalui firman-Nya atau melalui berbagai macam cara Tuhan bisa menolong kita. Jadi ingatlah, bawalah masalahmu kepada Tuhan, akui keterbatasan dan biarkan Dia, sumber hikmat yang sejati, berbicara dan memberi petunjuk. Sebagai penutup, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri dalam menghadapi masalah yang tidak bisa kami atasi. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami. Dan tolong kami untuk bisa berharap dan menaruh andalan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.